Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai Provinsi DKI Jakarta, yaitu kebudayaan dari ondel-ondel. Sejarah ondel-ondel. Sejarah awal mula keberadaan ondel-ondel diyakini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Hal ini sebagaimana yang diyakini oleh para sesepuh adat Betawi dalam buku Kesenian Nasional 6 Ondel-ondel karya Kustopo. Pada masa itu, ondel-ondel dibuat untuk keperluan upacara adat, yaitu upacara tolak bala. Upacara tolak bala adalah upacara yang diselenggarakan untuk mengusir wabah penyakit yang menyerang pada suatu perkampungan. Menurut cerita turun-temurun, kisah awal mula kelahiran ondel-ondel bermula dari seorang penduduk di sebuah kampung negeri Sundapura yang mengalami sakit panas. Sakit yang diderita membuat tubuhnya menggigil, muncul bintik kemerahan hingga mengigau. Pada pagi harinya, ternyata ada orang lain yang mengalami sakit yang sama. Hari berikutnya, bertambah lagi dan bertambah terus. Sehingga hampir seluruh penduduk di kampung itu mengalami sakit dan terjadilah wabah penyakit. Waktu itu, berdasarkan penuturan Kustopo, belum mengenal adanya dokter, apalagi rumah sakit. Bila ada orang yang sakit, maka dukun yang mengobatinya. Namun, dukun yang ada di kampung itu dilanda kebingungan dengan wabah yang menyerang kampungnya. Dikisahkan, dukun tersebut bermeditasi untuk mencari petunjuk obat mujarab dari Yang Maha Kuasa. Dari meditasinya, sang dukun memperoleh pesan atau wangsit untuk membuat bentuk orang-orangan yang ukurannya sangat besar. Orang-orangan ini disebut sebagai perwujudan dewa penolong yang akan mengusir roh-roh jahat di kampung, tulis Kustopo. Akhirnya, penduduk kampung itu membuat orang-orangan berbentuk besar tanpa nama. Dengan mantra-mantra dan sajen yang diberikan oleh sang dukun, orang-orangan yang diyakini dirasuki dewa penolong itu pun dipikul dan diarah oleh masyarakat guna melawan dan mengusir penyakit serta roh-roh jahat. Ternyata, menurut cerita Kustopo, apa yang dilakukan oleh sang dukun dan warga kampung itu membuahkan hasil. Selang beberapa hari, seluruh penduduk dinyatakan sembuh atas wabah penyakit tersebut. Lambat laun, upacara mengiringi orang-orangan ini menjadi kebiasaan adat. Acara ini dirancang dan ditata dengan baik dan sempurna. Pemukulan kentongan diatur dengan indah dan tertib, sehingga memunculkan irama yang merdu dan jadilah musik pengiring yang enak didengar di telinga. Akhirnya, masyarakat meyakini orang-orangan yang dibuat itu merupakan sarana untuk meminta pertolongan dari kekuatan-kekuatan gaib. Setiap musim, acara tersebut dijadikan upacara ritual yang diselenggarakan untuk menyelamatkan kampung dari serangan roh-roh jahat. Sedangkan, asal-usul penamaan ondel-ondel tersebut berawal dari ukuran boneka orang-orangan yang sangat besar. Untuk membawa orang-orangan ini, tentunya perlu dipikul oleh beberapa orang, yang mengakibatkan boneka seakan berjalan dengan menggeleng-gelengkan kepala. Dari gerakan menggeleng-gelengkan kepala, itulah lahir sebutan dari masyarakat untuk orang-orang besar tersebut, yakni ondel-ondel, nama yang dikenal hingga saat ini. Daerah asal. Ondel-ondel merupakan boneka raksasa yang berasal dari tanah Betawi. Masyarakat Betawi adalah penduduk asli Jakarta. Dahulu, sebelum bernama Jakarta, ibu kota negara Indonesia ini beberapa kali berubah nama, mulai dari Jayakarta, Sunda Kelapa, Batavia, hingga saat ini bernama Jakarta. Karakteristik ondel-ondel. Apabila kita perhatikan, ondel-ondel terdiri dari topeng besar yang didukung oleh kerangka bambu dan diselubungi oleh pakaian.
Warna yang dominan pada ondel-ondel, terutama pada wajahnya ialah merah, hitam, dan putih. Warna merah dan putih pada ondel-ondel memiliki makna di dalamnya, seperti warna merah pada ondel-ondel laki-laki memiliki arti marah, sehingga terlihat sangat menyeramkan. Hal tersebut dikarenakan fungsi awalnya untuk menakut-nakuti setan atau roh-roh jahat. Sedangkan warna putih pada ondel-ondel perempuan menggambarkan sifat keibuan yang lembut. Fungsi ondel-ondel. Ondel-ondel dijadikan sebagai boneka seni khas Betawi. Ondel-ondel juga menjadi seni pertunjukan rakyat yang menghibur dan diiringi musik khas Betawi seperti tanjidor, pencak Betawi, bendeninong, rebana, dan ketimpring. Saat wajah kota Jakarta berubah menjadi lebih modern, pada tahun 1960-an hingga kini, wajah boneka raksasa itu tampilannya tidak lagi seram dan berbau mistis. Wajah dan gambaran dari ondel-ondel masa kini tampak lebih manis dan bersahabat. Hal itu sejalan dengan fungsi ondel-ondel yang berubah dari boneka tolak-balak menjadi boneka penghibur bagi semua kalangan. Kesimpulan, ondel-ondel merupakan pertunjukan rakyat Betawi yang menyimbolkan leluhur yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Awalnya, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ondel-ondel menjadi pertunjukan rakyat yang menghibur. Ondel-ondel lebih sering dipertunjukkan untuk menyemarakkan pesta rakyat, penyambutan tamu kehormatan, arak-arakan pengantin sunat, atau acara pernikahan. Betapapun derasnya arus modernisasi, ondel-ondel masih bertahan dan menjadi penghias wajah kota metropolitan Jakarta. Berikut dokumentasi ondel-ondel. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.